warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga hari ini sehat semua ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Oke. Bagaimana caranya? Nah, persen itu artinya per 100. Tandanya itu 0 per 0. Ya. Kalau misalnya kita dijadikan pecahan N per 100. Per 100 dia. Ya, makanya disebut dengan persen. Per 100. Oke, selanjutnya, nah, kalau misalnya kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi persen, yang harus kalian ingat adalah bahwa setiap bilangan itu ketika akan kita jadikan persen, maka harus kita kalikan dengan 100. Ingat, kita akan mengalikan setiap bilangan pecahan dengan nilai 100. Oke, kita abaikan dulu tandanya persen itu, gitu ya. Baik, selanjutnya, contoh 1 misalnya. Ada nilai 1 per 2. Nilai 1 per 2 itu bagaimana kalau kita jadikan persen? Iya, di awal bahwa kita harus jadikan dia atau kalikan dia dengan nilai 100. Berarti pecahan setengah dikalikan 100 sama dengan, ya kita kalikan atasnya dulu tuh. 1 dikali 100 yaitu 100 per 2. Artinya 100 per 2 itu 100 dibagi 2. Jadi berapa? Jadi 50. Ya. Nah, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Baru kita tambahin persennya. Baru kita tambahin lambang persennya. Ya, yang 0 per 0 itu adalah lambang persennya. Ya. Oke. Sampai di sini. Kita lanjut lagi dengan contoh berikutnya. Contoh soal lagi misalnya 1 per 5. 1 per 5 tadi sama dengan yang di atas. Kita kalikan dengan 100. Berarti 100 per berapa? Iya, 100 per 5. Jadi sama dengan 20. Maka hasilnya adalah 20%. Iya. Ya. 20%. Berikut ini contoh kedua pecahan campuran. Yang tadi pecahan biasa, yang sekarang pecahan campuran. Ya. Di pelajaran terdahulu sudah Ibu terangkan bagaimana cara menjadikan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Terbalik. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Iya, kita jadikan pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Iya, 1 dikali 5 sama dengan 5. Ditambahin penyebutnya. Ditambahin pembilangnya itu 2. Berarti 7 per 5. Ya. Nah, yang seperti yang contoh sebelumnya, berarti 7 per 5 ketika akan kita ubah menjadi persen, jadinya 7 per 5 dikalikan 100. Nah, kita karena 7 dikalikan 7 dikalikan 100 itu sama dengan 700, itu kan terlalu besar bilangannya. Tapi caranya ada yang lain nih. Bagi aja
100 dulu dibagi dengan 5. Berapa 100 dibagi 5? Sama dengan 20. Nah, kita bagi nih 100 dibagi 5. Nah, 100 dibagi 5 sama dengan 20 ya. Nah, baru deh hasil yang 20 itu kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 140. Kemudian kita tambahkan persennya. Ya, kita tambahkan lambang persennya. Jadi 140%. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya dia merupakan pecahan desimal? Iya, kalau pecahan desimal itu, maka caranya adalah contoh 74 0,74. Nah, berarti kita jadikan saja ini 74, nolnya, komanya, 0 dan komanya kita abaikan saja. Ya, berarti 74 dikalikan 100. Berapa? Sama dengan 74.000. Ya, 7.400. Nah, 7.400 ini kemudian akan kita inikan lagi komanya. Ya, akan kita lanjutkan lagi. Tadi kan kita abaikan. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan atau menyisipkan tanda koma itu pada bilangan 7.400. Nah, karena per 100 itu adalah 2 angka di belakang koma atau 2 angka dari kanan, maka kita akan menghitung dari kanan 2 angka atau dari kanan atau dari belakang sebutannya. 2 angka dari belakang, 0, 0. Ya, 0, 0. Nah, kita akan sisipkan situ 2 angka dari belakang atau 2 angka dari kanan, yaitu tanda koma. Berarti dia hasilnya adalah 74,00. Nah, karena setelah tanda koma itu ada 00, maka kita boleh mengabaikan nolnya itu atau kita boleh menghapus nolnya itu. Berarti dia hanya tinggal 74%. 74%. Kita akan mengubah bentuk pecahan persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, 40%. Tadi disebut di awal sudah dikatakan bahwa persen itu per 100. Berarti pecahan biasanya adalah 40 per 100. Ya. Nah, karena ini 40 itu ada angka 0 di belakangnya, kemudian 100 ada angka 0 di bawahnya, maka ketika kita bagi atau kita perkecil, kita bagi ya, maka 0 itu kita hapus aja nih cara membaginya. 0 yang di atas yang 40 kita hapus, karena 0 di atas cuma ada 1. Kemudian kita hapus juga 0 yang ada di bawahnya atau 0 di penyebutnya. Berarti tinggal 4/10. Nah, 4/10 itu masih belum pecahan sederhana. Berarti harus kita sederhanakan. Berapa? 4/10 berarti sama-sama dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti pecahan dari 40% sampai dengan kita rubah menjadi pecahan yang sangat sederhana, artinya pecahan itu sudah tidak bisa dibagi lagi, maka hasilnya adalah 2/5. Oke? Gimana? Masih bingung? Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah 25%. Berarti berapa tuh?
Iya, 25/100. Ya, berarti kita akan bagi bilangan berapa yang bisa dibagi 25, juga bilangan berapa yang juga bisa dibagi 100. Udah bisa kalian cari? Ya, ternyata bilangannya itu adalah 25. Berarti ketika penyebut dibagi 25, maka pembilang juga harus dibagi 25. Ya, 25 dibagi 25 berapa hasilnya? 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Berarti pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Ya. Oke, selanjutnya contoh berikutnya 60%. 60% bagaimana caranya? Kita jadikan pecahan biasa dulu 60/100. Iya, 60/100. Ternyata ini kan masih bisa dijadikan pecahan yang paling sederhana. Ingat ya, kalau kita mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa, maka kita harus merubah pecahannya itu menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke. Nah, lihat, itu ada 60. Nolnya ada di belakang 1, di bilangan 60. Dan ada 100. Nolnya ada 2 di bilangan 100. Nah, seperti yang tadi di soal yang 40%, maka ketika ada nolnya di belakang itu boleh kita sama-sama coret untuk membaginya atau untuk menyederhanakannya. Ya, nolnya di 60 itu coret nolnya 1. Kemudian coret lagi di nolnya yang di bawah 1. Berarti sisanya berapa tuh? Kalau udah dicoret berarti kan sudah habis ya. Berarti 6/10. Nah, 6/10 ini supaya menjadi pecahan yang sederhana, gimana caranya? Iya, kita sudah belajar ya, sama-sama dibagi 2. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 6, yang bisa dibagi 10. Ternyata bilangannya adalah 2. Ya, berarti 66 dibagi 2, kemudian 100 juga dibagi 2. Berapa hasilnya 6 dibagi 2? 3. Kemudian hasil dari 10 dibagi 2 yaitu 5. Berarti pecahan 60% itu adalah pecahan biasanya adalah 3/5. Oke? Akan membahas tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, untuk membahas masalah ini kita bisa mengerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Yang kedua, dengan mencari nilai setengah dari penyebutnya. Ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Menggunakan garis bilangan. Contoh berikut. Nah, di sini Ibu hanya kita akan mengerjakan contoh soal di nomor 1 aja dulu menggunakan garis bilangan. Nanti di hari selanjutnya kita akan melanjutkan lagi ya supaya waktunya cukup. Baiklah. Bagaimana dengan cara menggunakan garis bilangan? Gampang. Bulatkan pecahan 1/3 ke satuan terdekat. Kita lihat penyebutnya adalah 3. Berarti garis bilangannya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Tapi kita mulainya dengan nilai 0. Ya, nilai 0. Berarti berarti gimana nih? 1/3. Kemudian karena dia sama penyebutnya itu adalah 3, berarti kita harus sampai 3 ya. Kemudian 2/3 dan 3/3. 3/3 itu sama dengan 1. Nah, sekarang dari sini kita lihat
1/3 itu mendekati bilangan yang mana? Mendekati bilangan 0 atau mendekati 3/3 sama dengan 1? Ya. Oke, ternyata 1/3 itu lebih dekat kepada 0. Maka ketika pecahan 1/3 itu akan kita bulatkan karena dia lebih dekat ke 0, maka hasilnya adalah 0. Ya, kita bulatkan menjadi 0. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini kalian nanti bisa mengerjakan di buku latihan kalian, di buku matematika kalian. Ya, nanti Ibu share di bukunya nanti hari berikutnya akan kita bahas bersama-sama. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian masih belum paham, silahkan lanjutkan kembali atau ulang kembali video berikutnya. Ya, kemudian kalian mulai mengerjakan kalau misalnya sudah mengerti. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.